Look, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara semuanya, sahabatku semuanya, syukur pada Allah tidak terhingga. Hari ini kita memasuki hari yang ke-19 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bersyukur tidak terhingga kepada Allah tanpa batas. Dengan izinnya, lagi-lagi kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini hari demi hari. Bahkan mungkin detik demi detik kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita berharap tidak ada satupun di antara kita yang mengeluh dalam hidup ini. Tidak ada yang sambat, tidak ada yang merasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi siapapun yang dia mencoba untuk mensyukuri apa yang ada, maka apapun akan terasa nikmat. Kita sedang berproses dan belajar untuk seperti itu. Termasuk dengan izin Allah, setiap hari di jam 11 siang kita ada Cerit Tomu, cerita cinta orang-orang mulia. Insya Allah yang menggugah jiwa. Yang dengan itu harapannya lagi-lagi saya harus mengulang tiap pertemuan agar cinta kita pada Allah, pada Rasulnya, jalannya, pada nusa dan bangsa, pada sesama, keluarga, orang tua, anak, suami, istri, lingkungan dan seluruhnya, itu membuat kita semakin meningkat kecintaan kita. Hari ini kita masih stay at home ya, ngaji di rumah saja, yang membuat saya pribadi agak sedikit kreatif. Yang semula hampir tidak pernah saya melakukan acara seperti ini. Artinya lewat dunia maya, lewat bisa Zoom, kadang-kadang Google Meet, kuliah WhatsApp, live di Instagram, di Facebook, di YouTube. Kita tidak menyangka sama sekali. Tapi lagi-lagi siapapun yang mencoba untuk bisa mensyukuri apa yang ada, maka hidup itu akan menjadi anugerah. Maka tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kali ini kita kembali bicara kisah cinta orang-orang mulia. Siapa yang kita bicarakan hari ini? Semoga teman-teman semua, para sahabat, ingatkan kisah Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Sahabiah ini, seorang perempuan ini, wanita muslimah ini hidup di zaman Rasulullah. Beliau adalah orang Ansor. Beliau masuk Islam bersama orang-orang Madinah yang lain ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Tetapi keislaman si Ummu Sulaim ini sangat luar biasa sekali, kuat, sangat kuat sekali. Nah, pada cerita sebelumnya, dia memang seorang wanita yang terkenal, kecantikannya juga, kebaikan hatinya juga, suka menolong, sangat terkenal, si Ummu Sulaim ini. Dia waktu itu dinikah oleh seorang laki-laki dari kelompok, ada yang mengatakan orang Yahudi, tapi riwayat lain mengatakan dia bukan dari keturunan Yahudi, yang bernama Malik ibnu Nadhar. Si Malik ini menikah fine-fine dengan Ummu Sulaim. Nama lengkapnya adalah Rumayso Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najr al-Ansari al-Khazariyah. Wallahu a'lam bishawab. Suatu saat ketika Ummu Sulaim ini, si Rumayso Ummu Sulaim ini menyatakan diri masuk Islam, marah besarlah sang suami ini karena dia tidak mengendaki istrinya masuk Islam bersama Rasulullah. Teman-teman yang hormati saya muliakan, dalam pernikahannya keduanya punya anak, namanya Anas bin Malik bin Ibnu Nadhar. Si Anas ini oleh si ibunya Ummu Sulaim kemudian dibacakan kalimat syahadat. Tambah marahlah sang suaminya karena dianggaplah musyrik. Terjadilah diskusi yang lumayan. Kamu telah musyrik, kata suaminya. Tapi Ummu Sulaim mengatakan, tidak, aku tidak musyrik, tapi aku sedang beriman.
Dengan perdebatan yang agak panjang, sang suami tetap tidak ridho tentang keislaman istrinya. Tapi sang anak kecil ini, si Anas, mengikuti jejak ibunya untuk memeluk agama Islam. Kisah yang haru biru. Satu sisi, lagi-lagi saya harus mengatakan ada dua jalan di sini. Tapi dua jalan itu dua-duanya ada cinta. Dua-duanya ada cinta. Ada dilematis. Sisi cinta manusiawinya dia tidak bisa menghentikan bahwa si Malik ibnu Nadhar ini adalah suami yang baik, suami yang mapan juga. Tapi lagi-lagi hatinya, nuraninya, akalnya tidak bisa berhenti untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pada akhirnya qadarullah, takdir Allah mengatakan saat itu suaminya bepergian untuk perjalanan dagang, dan ternyata ada kabar suaminya ketemu dengan musuhnya di tengah jalan, berkelahi dan akhirnya meninggal. Maka teman-teman, si istri ini, mohon maaf, dia dari janda. Dan yang perlu diketahui, si anaknya si Anas ini ternyata sejak awal dititipkan ke majelis Rasulullah Muhammad SAW langsung di tangan Rasulullah. Nah akhirnya ketika suaminya meninggal, si Ummu Sulaim ini memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Bersama anaknya dia langsung hadir di majelis taklim Rasulullah. Akhirnya kecerdasan si anak juga luar biasa, sehingga menjadi buah bibir di kota Madinah waktu itu, karena keluarga ini, sang ibu dan anak, memiliki kecerdasan dalam berilmu dan semangatnya dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah. Patut dicontoh teman-teman, bagaimana orang tua dan anak bersama-sama kompak untuk bisa saling menuntut ilmu karena Allah. Karena memang ilmu itu segala-galanya. Siapa yang ingin dimudahkan dalam urusan dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan dimudahkan di akhirat, raih dengan ilmu. Dan siapa yang ingin dua-duanya dan surga, raihlah juga dengan ilmu. Semangat ini harus kita tanamkan di keluarga kita masing-masing. Sekali lagi mumpung Ramadan. Nah singkat cerita, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Suatu saat, karena memang terkenal sekali orang ini, si Ummu Sulaim ini dan anaknya, membuat seorang saudagar kaya di Madinah juga yang waktu itu juga seorang musyrik, Abu Talhah namanya, berinisiatif untuk melamar si Ummu Sulaim. Kaya raya, dia termasuk yang salah satu yang kaya raya di Madinah. Sebelum datang Rasulullah, si Abu Talhah terkenal kaya raya. Akhirnya singkat cerita, teman-teman yang saya muliakan, lamaran itu terjadi dengan mahar yang terbanyak karena begitu cintanya si Abu Talhah kepada Ummu Sulaim. Tapi kata Ummu Sulaim, maafkan aku ya Abu Talhah, aku tidak membutuhkan mahar dengan harta yang demikian banyak. Abu Talhah mengatakan lagi, kalau begitu, apakah harta ini aku tambah dengan emas dan perak? Ummu Sulaim lagi-lagi menjawab, demi Allah, aku tidak membutuhkan emas dan perak juga. Kalau begitu, apa yang paling mahal kira-kira harus aku berikan untuk bisa mendapatkan cintamu agar kau mau menjadikan istriku? Apa kata Ummu Sulaim? Iya, ada harta yang sangat mahal sekali dan kamu bisa mendapatkannya, tapi kamu sekarang belum mempunyainya. Karena aku seorang muslimah, kamu seorang musyrikin. Terputuslah juga lamaran ini. Tapi lagi-lagi, beberapa waktu kemudian, Abu Talhah karena cinta yang tidak bisa dibendung. Bicara cinta, bicara pengorbanan. Bicara cinta, bicara yang jauh menjadi dekat. Bicara cinta, bicara yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Pantang menyerah, itulah cinta sejati. Itulah Abu Talhah. Akhirnya Abu Talhah mendatangi lagi. Kemudian mengatakan lagi, apakah aku masih ada di hatimu? Terbuka jendela hatimu untuk menerimaku? Lagi-lagi Ummu Sulaim mengatakan, aku seorang muslimah, sementara engkau seorang musyrik. Kalau engkau mau, jadilah kau seorang muslim untuk menikahiku. Tak terbersit sebenarnya dalam pikiran Abu Talhah untuk masuk Islam, tapi cinta memang mengalahkan segalanya. Apalagi kalau cinta karena Allah sudah bersemayam di hatinya. Bertanyalah Abu Talhah, terus bagaimana agar aku bisa masuk Islam dan mendapatkan ilmu tentang Islam? Ummu Sulaim agak kaget dan sedikit gembira dan mengatakan, tentu saja Muhammad Rasulullah adalah satu-satunya jalan. Datangilah Muhammad. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, masih di sini semua kan? Masih setia di ceritamu kan? Cerita cinta orang-orang mulia. Hari ini hari ke-19 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pada saat mendatangi Rasulullah,
Rasulullah posisi sedang mengajar ngaji dengan sahabat-sahabatnya. Abu Talhah datang. Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku melihat Abu Talhah datang dengan kondisi kedua matanya ada cahaya Islam di antara kedua matanya. Sahabat-sahabat memegangkan takbir. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Abu Talhah, dan Abu Talhah menceritakan segala-galanya. Maka berdoalah Rasulullah kepada Abu Talhah, yang pada akhirnya Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim dengan mahar yang paling mahal, yaitu hidayah, yaitu keislaman Abu Talhah. Teman-teman yang saya muliakan, apa yang kita petik hikmahnya dari ceritamu siang ini? Yang kita petik hikmahnya adalah jangan pernah membangun keluarga, rumah tangga yang bukan karena Allah. Lakukan sesuatu karena Allah, karena di sanalah sumber kebahagiaan. Berkali-kali kita mendengar, menikah itu bukan mencari bahagia, tapi menikah itu adalah untuk ibadah. Dan dalam ibadah itu ada suka, ada duka, ada bahagia, ada proses, ada perjalanan. Itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Memang begitulah sifat dari cinta. Begitulah sifat dari segala sesuatu yang bermakna cinta. Teman-teman semuanya, hikmah yang kedua yang bisa kita dapatkan di sana adalah bahwa cinta adalah persoalan berusaha untuk mencintai. Bahwa cinta bukanlah gejolak hati yang datang sendiri melihat paras yang hening. Bahwa sebagaimana cinta kita kepada Allah yang tak serta-merta mengisi hati kita, setiap cinta memang harus diupayakan dengan kerja, dengan pengorbanan, dengan air mata, bahkan mungkin darah. Inilah cinta sesungguhnya. Dan Abu Talhah membuktikannya. Puncak cintanya kepada kekasih yang didambakan Ummu Sulaim. Di akhir perjalanan dia ketemu dengan cinta sejati, yaitu cinta karena Allah. Hidup memenuhi sunnah Rasulullah. Selamat bercinta. Selamat memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT menerima amalan-amalan ibadah Ramadan kita. Ada sisa waktu yang sangat singkat di Ramadan ini. Ada malam Lailatul Qadar. Jangan pernah sia-siakan. Ada yang belum khatam Quran? Sayang sekali kan? Kapan kita mau khatamkannya? Berapa kali kira-kira? Ada yang ketinggalan salat malam? Ada yang tidak berniat untuk bergadang malam untuk menyongsong Lailatul Qadar, menyongsong Jibril dan para malaikat turun untuk memberikan lebih baik dari 1000 bulan? Semoga tidak ada. Saya Darwis, founder Gabo Indonesia, dan ngaji kita undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.